Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4262, 4263, 4264. Swoosh, swoosh, swoosh. Gu Tianchao dan orang-orang dari Sekte Bunga Teratai mulai kesulitan bertahan. Beberapa sinar cahaya berhasil menembus perisai dan langsung mengenai para apoteker. Segera, beberapa apoteker terluka parah atau tewas mengenaskan. Ada yang mencoba melarikan diri, namun begitu mereka keluar dari perisai, ribuan cahaya itu langsung menembus tubuh mereka. Saat ini, Dev sangat cemas. Meskipun sinar dari formasi besar itu tidak dapat melukai dirinya, jika situasi ini berlanjut, Sekte Bunga Teratai dan para apoteker akan mati atau terluka semuanya. Anak muda, maukah kau aku bantu? Formasi sebesar ini, dengan kemampuanmu saat ini, sepertinya belum bisa menghancurkannya. Saat itu, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Senior, Anda juga mengerti seni formasi? Tanya Dev penasaran. Dia tidak pernah mendengar bahwa Raja Iblis Awan Merah juga mengerti seni formasi. Aku tidak mengerti, tetapi untuk menghancurkan formasi seperti ini, apakah perlu mengerti seni formasi? Satu tamparanku saja bisa menghancurkan formasi ini, tapi apakah tubuhmu bisa menahannya? Itu aku tidak tahu. Raja Iblis Awan Merah menjawab. Dev merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, ayo, aku bisa menahannya. Tapi, senior, tolong hati-hati, jangan sembarangan meledak. Kendalikan sedikit kekuatanmu. Dev harus mengambil risiko ini, tetapi dia tetap mengingatkan Raja Iblis Awan Merah. Jika Raja Iblis Awan Merah kehilangan kendali dan melepaskan kekuatan sebagai Raja Iblis dari surga, tubuh Dev pasti tidak akan mampu menahannya. Tenang saja, aku masih membutuhkanmu untuk membantuku mengumpulkan tulang-tulangku, aku tidak akan membiarkanmu musnah begitu saja. Setelah berkata demikian, Raja Iblis Awan Merah segera mengendalikan tubuh Dev. Dalam sekejap, mata Dev berubah menjadi gelap gulita, tubuhnya yang semula berlapis emas kini tertutupi oleh kabut hitam yang samar-samar. Dev terbungkus oleh kabut hitam, seluruh tubuhnya tampak seperti iblis haus darah. Saat Dev mengangkat tangannya, kabut iblis memenuhi langit, lalu menyerang ke depan dengan deras. Melihat Dev dalam wujud ini, semua orang tertegun. Terutama Mu Qiufeng, dia membelalak dan berkata, orang ini ternyata juga seorang kultivator iblis. Berarti dia jelas bukan pangeran dari Kekaisaran Xiao. Sinar cahaya spiritual menghantam tubuh Dev, tetapi dia sama sekali tidak bereaksi. Sementara itu, kabut iblis yang menyerang ke depan berubah menjadi tinju raksasa, terbang ke langit. Boom! Tinju raksasa dari kabut iblis menghantam formasi dengan keras. Formasi berguncang hebat, sinar cahaya mulai menyerang secara acak tanpa arah. Bahkan anggota Sekte Penghancur Surga terkena serangan sinar cahaya itu. Para anggota Sekte Penghancur Surga terpaksa menggunakan perisai formasi untuk melindungi diri. Boom! Suara keras terdengar lagi, formasi itu langsung pecah, dan pola-pola formasi jatuh ke laut. Apa? Formasi kami bisa dihancurkan dengan begitu mudah? Mu Qiufeng hampir gila. Ini adalah formasi yang telah dipasang oleh para pemimpin Sekte Penghancur Surga selama ribuan tahun. Formasi ini seharusnya menjadi senjata pamungkas Sekte Penghancur Surga, yang dapat membalikkan keadaan dalam pertempuran hidup dan mati. Namun, sebelum formasi ini membalikkan keadaan, sudah dihancurkan hanya dengan satu pukulan. Baru saja dia menyombongkan diri, mengatakan bahkan kultivator puncak Mahayana pun tidak akan bisa menahan formasi ini, tetapi Dev, yang hanya berada di tingkat ke-6 alam kesengsaraan, berhasil menghancurkannya. Chen Wenliang dan yang lainnya juga terkejut melihat Dev. Mereka tiba-tiba merasa bahwa aura Dev berubah, menjadi sangat asing. Terutama Liu Ruyan, yang sangat akrab dengan Dev karena sering tidur bersama. Namun, Dev yang sekarang membuatnya merasa takut dan asing. Dia yakin, Dev yang di hadapannya ini bukanlah Dev yang tadi. Kalian anak-anak bodoh, mati di tanganku adalah berkah yang kalian peroleh selama 10 generasi. Dev menatap Mu Qiufeng dan yang lainnya, berteriak dengan suara dingin. Mu Qiufeng melihat Dev dan dapat memastikan bahwa Dev pasti telah digantikan jiwa, atau dirasuki oleh jiwa iblis. Jika ada bagian yang perlu disesuaikan atau ditambahkan, silakan beritahu saya. Tidak peduli seberapa kuat Dev, tidak mungkin dia meledak dengan aura seperti itu. Aura semacam ini secara langsung membuat Mu Qiufeng merasa putus asa. Ini adalah aura yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Lari, Mu Qiufeng tiba-tiba berteriak, lalu mulai berlari lebih dulu. Karena formasi besar pun pada akhirnya rusak, mereka tidak lagi memiliki peluang untuk menang atau mengandalkan mereka.
Jika mereka tidak melarikan diri sekarang, mengapa mereka menunggu? Hahaha, belum ada yang lolos dari genggamanku, kalian semut, mau kabur juga. Dev tertawa keras, seolah dia sedang menekan lembut dengan telapak tangannya. Langit dipenuhi kabut hitam, seperti tangan besar, menempuh jarak ratusan mil dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat Mu Qiufeng dan yang lainnya, mereka tidak dapat melarikan diri ratusan mil dalam sekejap. Mu Qiufeng terkejut, langit berubah warna dalam sekejap, dia merasa seperti sedang dipermainkan di tangan Dev dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Senior, ini hampir berakhir. Tubuh fisikku tidak dapat menahan kekuatan gaibmu. Dev buru-buru membujuk Raja Iblis Awan Merah. Hanya satu telapak tangan yang dapat menempuh jarak ratusan mil. Kekuatan magis semacam ini tidak terlihat di seluruh dunia surga dan manusia. Terlebih lagi, Dev hanyalah kultivator tingkat 6 di alam kesensaraan tidak tahan. Maaf, aku hampir lupa. Raja Iblis Awan Merah tersenyum cepat lalu mengambil kembali telapak tangannya. Saat menariknya kembali, tubuh Dev langsung bergerak, dan murid-murid sekte penghancur surga yang telah melarikan diri jauh berteriak kesakitan. Jeritan itu mencapai telinga Mu Qiufeng, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar dan mengertakkan gigi untuk lari menyelamatkan nyawanya. Namun segera, dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa banyak dia berlari, dia sepertinya tetap berada di tempat yang sama, jadi dia melihat sekeliling, hanya untuk menemukan bahwa dia dikelilingi oleh lingkaran kabut hitam. Pergerakan Mu Qiufeng dibatasi oleh lingkaran kabut hitam ini, dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tidak peduli bagaimana Mu Qiufeng menyerang atau formasi apa yang dia gunakan, semuanya sia-sia. Pada akhirnya, Mu Qiufeng terengah-engah dan menyerah tanpa daya. Siapa kamu? Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh kultivator kelas 6 di alam kesensaraan. Keabadian macam apa yang kamu miliki untuk memiliki orang ini? Mu Qiufeng tahu bahwa Dev pasti telah kehilangan tubuh fisiknya, jika tidak, dia tidak akan tiba-tiba menjadi begitu kuat. Itu hanyalah pembantaian. Orang-orang seperti sekte penghancur surga benar-benar lebih buruk daripada semut di depan Dev. Bahkan kamu ingin mengenalku. Tidak masalah siapa aku, yang penting kamu sudah selesai sekarang. Dev kembali ke penampilan aslinya dan memandang Mu Qiufeng sambil mencibir. Raja Iblis Awan Merah ingin menyombongkan diri sekarang, tapi Dev dengan cepat mengambil tubuhnya kembali. Sekarang formasinya rusak dan semua anggota sekte penghancur surga sudah mati, hanya menyisakan Mu Qiufeng. Dev tidak lagi membutuhkan Raja Iblis Awan Merah. Mu Qiufeng sedikit terkejut, dia bisa dengan jelas mendeteksi perubahan aura Dev. Tetapi bahkan jika jiwa iblis di tubuh Dev menghilang, Mu Qiufeng tidak memiliki peluang untuk menang. Dengan begitu banyak apoteker dan orang mesum seperti Dev, dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Terlebih lagi, ini adalah lautan luas, jauh dari daratan, dan tidak ada cara untuk melarikan diri. Sekarang Mu Qiufeng hanya bisa menerima nasibnya. Pada saat ini, Chen Wenliang dan yang lainnya juga berkumpul, terutama Bao Longxing dan apoteker lainnya. Melihat Mu Qiufeng telah menjadi tahanan, mereka semua diliputi kemarahan yang wajar dan ingin memukuli Mu Qiufeng sampai mati. Mu Qiufeng mengunci mereka di ruang bawah tanah. Jika Dev dan yang lainnya tidak datang, maka mereka, para apoteker, akan menjadi budak, diperbudak tanpa matahari dan bulan. Bunuh dia, kalahkan binatang ini sampai mati. Beraninya kamu meremehkan kami apoteker. Hari ini kami akan menggunakan racun terkuat untuk membuatmu mati kesakitan. Ya, racuni dia, gunakan pil pemakan jantung, dan biarkan dia mati kesakitan. Banyak apoteker yang berteriak, jangan bunuh aku, selama kamu melepaskan aku bisa memberimu semua sumber daya sekte penghancur surga. Melihat apoteker ini sangat marah hingga ingin meracuni diri mereka sendiri sampai mati, Mu Qiufeng berkata cepat. Siapa yang kamu bercanda? Kami mencari di pulau ini beberapa kali, tetapi tidak menemukan apapun. Aula utama sekte penghancur surga Anda juga kosong. Di mana sumber dayanya? Chen Wenliang berkata dengan dingin. Ia pasti ada di sana, hanya disembunyikan dengan formasi jadi tidak bisa menemukannya. Sekte penghancur surga kita telah ada di sini selama ribuan tahun, bagaimana mungkin kita tidak memiliki sumber daya? Mu Qiufeng berkata dengan cepat. Setelah mendengar ini, semua orang merasa bahwa Mu Qiufeng benar. Bagaimanapun, sekte penghancur surga sudah lama berada di sini. Selain itu, selama pencarian, Chen Wenliang dan apotekerlah yang melakukan pencarian. Dev, Gu Tianchao dan yang lainnya sedang menyiapkan formasi. Jika ada formasi tersembunyi untuk menyembunyikan sumber daya, Chen Wenliang dan yang lainnya tidak akan bisa temukan mereka. Bawa kami ke sana, jika kamu berani mempermainkan, kamu akan mati mengenaskan. Dev memutuskan untuk membiarkan Mu Qiufeng membawanya melihat sumber daya apa yang dimiliki sekte penghancur surga. Tidak, Mu Qiufeng mengangguk dengan tergesa-gesa. Kemudian, di bawah pengawalan semua orang, Mu Qiufeng pergi ke aula utama sekte penghancur surga. Aula utama sekte penghancur surga tidak terlalu mewah.
Lagi pula, letaknya jauh dari daratan dan semua bahannya diproduksi sendiri di pulau. Jadi bisa membuat aula utama seperti ini sudah sangat bagus. Setelah memasuki aula utama, Dev langsung merasakan fluktuasi formasi. Sepertinya memang ada formasi di aula ini. Mu Qifeng menggumamkan sesuatu, melambaikan tangannya dengan lembut, dan sebuah pintu muncul di dinding yang awalnya kosong. Dan ada banyak batasan di sekitar pintu. Mu Qifeng membuka batasan satu persatu. Saat batasan terakhir dibuka, pintu perlahan terbuka. Melihat pintu dibuka, banyak apoteker yang hendak masuk. Lagi pula, orang yang masuk lebih dulu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Semuanya berhenti, tidak ada yang diizinkan bergerak, biarkan rekan Daois Chen pergi dulu. Kami hidup sekarang hanya karena bantuan rekan Daois Chen dan orang-orang dari Sekte Bunga Teratai. Bahkan jika ada perbekalan, mereka harus mendapatkannya terlebih dahulu. Chen Wenliang meraung, dan apoteker yang hendak bergegas masuk langsung berhenti dan mundur dengan rasa malu di wajah mereka. Tidak mungkin bagi Dev untuk masuk bersama Mu Qifeng, diikuti oleh Gu Tianchao dan yang lainnya. Ketika saya masuk ke dalam ruangan, saya menemukan ada banyak ramuan binatang yang tersimpan di dalamnya, serta banyak rumput peri dan batu spiritual. Ruangan besar itu penuh sesak. Untuk dapat mengumpulkan begitu banyak sumber daya di Pulau Tandus seperti itu, Sekte Penghancur Surga pasti telah mengumpulkannya selama bertahun-tahun. Namun, di antara sumber daya ini, patung setinggi 3 meter tampaknya tidak pada tempatnya. Dev tidak mengerti, mengapa patung ini harus ditempatkan di sini daripada di aula utama. Siapa patung ini? Dev bertanya pada Mu Qifeng. Ini pemimpin sekte pertama kami. Saya tidak yakin. Patung ini sudah ada di sini sejak saya mengambil alih Sekte Penghancur Surga. Mu Qifeng berkata jujur, Ketua Chen, tolong bawa orang-orang untuk mengangkut sumber daya ini dan membaginya dengan semua orang, lalu segera obati rekan Tao yang terluka. Dev berkata pada Chen Wenliang, rekan Daois Chen, Anda telah berkontribusi paling banyak, dan Anda harus mendapatkan sumber daya ini terlebih dahulu. Chen Wenliang berkata dengan sangat malu, Ketua Chen, tidak perlu bersikap sopan kepada saya, Anda harus melakukan saja apa yang saya katakan. Kata Dev. Melihat ini, Chen Wenliang mengangguk, memimpin orang-orangnya untuk membersihkan semua sumber daya, dan kemudian mulai mendistribusikannya. Namun Dev tidak meninggalkan ruangan, melainkan mengajak Mu Qifeng melihat patung setinggi 3 meter itu. Bersambung.